Kalau yang 5.000 koran bekas. Emang betul-betul Ustadz provokator ini. Yang diniatkan, yang dinilaikan, yang dipandangkan ikhlasnya Pak Ustadz, betul. Biar besar yang penting. Jangan berkecil hati. Walaupun cuman masuk uang kerincing 500, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dalil untuk yang kecil-kecil. Kata yang udah ngasih besar, nyesal saya ngasih 100 tadi. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong masjid. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong pesantren. Pikiranmu salah, mindsetmu tidak benar. Ketika kau bersedekah, engkau sedang menolong dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Wa man kafara, siapa yang enggak mau bersedekah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Allah bukan pengemis, Allah bukan peminta-minta, Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya sedekah itu adalah ujian. Diuji telingamu untuk mendengarkan ceramah. Siap. Saya terus terang Pak Ustadz, mendengarkan ceramah Ustadz sampai meleleh air mata saya. Karena kesedihan, bukan. Suaranya keras, kebetulan saya berdiri di dekat sound system. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, sholat tarawih 23 rakaat, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi sesungguhnya sedekah ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Ustadz, memang betul Pak Ustadz. Saya ujian ini yang paling enggak tahan Pak Ustadz. Saya kalau disuruh tarawih, jangankan 20 rakaat, 40 saya tahan Pak Ustadz. Yang penting ayatnya Yasin, Allahu Akbar. Tapi kalau diminta bersedekah ini memang berat. Makanya dikatakan wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang setiap kali kita diajak ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Yang menang itu siapa? Bukan pedagang yang berhasil bisnis kaya raya kalau dia bakhil pelit. Bukan orang yang punya kekuasaan kalau dia bakhil pelit. Wali sekalipun, wali kalau dia bakhil, dia pelit, kewaliannya dicopot. Apalagi cuman wali murid. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa beras. Sudah lama saya ceramah, baru ini jamaah duduk di atas teras. Hai guys, itu anak-anak muda harapan mertua semua. Ibu kalau mau cari mantu tuh di atas. Mereka berani semua, mujahid fisabilillah. Hafal alfiyah, hafal Al-Quran, ngaji, tamat pesantren. Ini banyak orang sekarang kalau cari menantu yang kaya raya, punya mobil mewah, gak taunya penyakitan. Ustadz Somad, kamu kenapa? Suami saya gak sholat Pak Ustadz. Loh, kenapa kamu bisa nikah sama dia? Saya gak sholat juga dulu. Oh, sama lah, sesuai lah itu. Tapi saya sudah tobat Pak Ustadz. Ternyata rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan, nggak ada maknanya kalau suami nggak sholat. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Alhamdulillah, sejak dengar ceramah Ustadz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa? Sholat Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, dihitung salatuhu, salatnya.
Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain juga ikut rusak. Salatnya seperti bambu di pinggir sungai ditiup angin. Selesai. Baca Al-Fatihahnya seperti kena gorengan panas. Tasbihnya 120 km per jam. Pas ditanya, kamu kok cepat sekali? Itu dia masih lama. Dia kenapa pelan sholatnya? Maklum Pak Ustaz, dia mu'alaf baru masuk Islam. Mudah-mudahan kita sholatnya benar, sodakohnya benar, niat hatinya benar. Doakan Ustaz Abdul Somad jangan cuman pandai ceramah ngomong, tapi melakoni, mengamalkan semua yang diamalkan ini, insyaallah. Amin. Doa yang pertama, ring paling dekat orang tua dulu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu ring dua, siapa dia? Istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu siapa? Saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan hasadan, dengki, hasad, busuk hati. Ngelihat orang renovasi rumah demam, ngelihat orang pulang kampung bawa mobil baru sakit kepala, ngelihat orang bagus cincin pergi kondangan, pulang dari kondangan pandangan berkunang-kunang, panggil dokter. Dokter pun menyiapkan balon yang tidak ada dalam lagu balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu dan biru. Terus yang nggak ada itu warna apa? Warna hitam. Yang hijau meledak, meletus balon hijau. Yang nggak ada yang hitam itu. Balon hitam itu cuma ada di puskesmas, yang dipencet sama perawat. Karena suaminya sayang, buah hati belayan jiwa, si ibu dibawa ke puskesmas. Ketika diperiksa, wow, haruskah aku berkata nun? Ternyata darahnya 180/170. Tadi ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Terus tadi makan apa? Kuahnya aja dikit. Ini kenapa darah tinggi? Ternyata bukan salah kambing. Memang kambing selalu dikambing hitamkan. Ternyata salahnya waktu kondangan tadi ada teman yang ketika ngambil makanan pura-pura nanya, jam berapa ya? Ini sate ayam apa sate kambing? Panas ya. Perhiasanmu tidak salah, cincinmu tidak salah, gelangmu tidak salah, tapi tidak semua hati teman sahabatmu tahan melihat itu, beb. Maka Allah selamatkan kita. Wa min syarri hasidin hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa dalam hati nggak senang melihat orang dapat nikmat, itu ada 50% hasad. Bagaimana menyempurnakan hasad jadi 100%? Saya ajarkan. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah hasud, dan dari hasud berakhir dengan santet. Dia kaya ya, dia hebat ya, dia cantik ya, itu anakmu? Iya, sama dengan anak dia, sama, satu sekolah, satu kampus, sama kuliah, sama kerja. Loh, kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul hasud dan hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad
yakulul hasanat, memakan segala amal-amal soleh kita. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad, karena kalau kau hasad, ceramahmu hilang, sodakohmu melayang, perbuatan baikmu terbang. Kamu jangan hasad, nanti sedekahmu hilang. Enggak apa-apa Pak Ustaz, orang cuma 2.000 kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini Abdul Somad datang bukan sekedar ceramah tausiah, tapi mengambil pelajaran dari Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Setelah 8 generasi, kiai kita generasi yang ke-8. Kalau di kampung saya, kalau saya punya pertama, generasi pertama anak, anak saya punya anak, cucu, cucu saya punya anak, cicit, cicit saya punya anak, cucut. Habis, sudah nggak ada lagi. Ini generasi yang ke-8. Generasi ke-8, kalau satu generasi 50 tahun, berarti sudah 400 tahun yang lalu ninggal. Cucu, cicit, cucut, buyut, piut masih ingat. Kira-kira kita masih diingat orang nggak nanti? Mudah-mudahan kita setelah mati masih didoakan orang. Paling enggak, walaupun enggak disebut namanya, didoakan sifatnya dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Maka kalau mau didoakan orang dalam sholat, jadilah soleh, bukan somat. Makanya selesai berwudu doanya, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kalau doa setelah wudu itu dikabulkan Allah, benar-benar jadi orang soleh, maka dari wudu ke takbiratul ihram sampai ke tasyahud, maka dia masuk wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalih. Ibu-ibu sedang hamil mengandungkan anak, doanya Rabbi habli minas shalih. Belum pernah saya dengar Rabbi habli min PNS. Tapi penting. Bukan PNS itu tidak penting. Saya PNS. Saya PNS. Mantan PNS dulu. Ustadz Somad, kalau orang sudah meninggal, yang mengalir itu cuma ada 3. Yang pertama, sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang mengalir. Apa? PNS. Apa? Pensiun. Walaupun sudah meninggal, tetap mengalir. Itulah makanya orang selalu mencari menantu yang keberhasilan orang, walaupun S1, S2, tamat luar negeri, dari mana-mana, yang ditanya PNS apa enggak. Di tempat lain, di Pulau Madura, yang dilihat adalah iman dan Islam. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu, man tardawna dinahu, orang yang kamu suka agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kenapa? Akan selamat dunia akhirat. Kalau kau lihat karena rumahnya, rumah akan dijual. Kalau kau lihat karena PNS-nya, boleh jadi akan dicopot. Kalau kau lihat karena darah birunya, berapa banyak pangkat jabatan, kehormatan dari adat dilepaskan. Tapi kalau kau lihat imannya, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu, sampai mati tetap dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati kita ini kering,
Bagaimana cara menyiraminya? Sirami dengan zikir. Setiap kita ini lahir membawa iman. Anak ibu yang lahir itu sudah beriman. Bagaimana imannya supaya hidup? Maka diisi dengan pengajian. Alhamdulillah. Hari ini acara haul, hari ini juga acara milad jam'iyah Ihya'is Sunnah yang kedua. Allahu Akbar. Bagi yang sudah ikut kajian, alhamdulillah. Bagi yang belum ikut, hari ini tahu, cari jadwalnya, ikuti insya Allah. Sudah dikasih tahu nggak juga mau ikut, bukan kata saya cuma mengarahkan aja. Ibu-ibu kalau ngaji, dia jadi istri yang sabar. Suaminya pulang bawa belanja nggak banyak, dia katakan nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang. Kalau orang Madura manggil suaminya ya, kak, nggak apa-apa. Ini Madura kak, nggak apa-apa kak, yang penting jangan tiap hari begini. Kalau suaminya rajin pengajian, dia akan kasih dan sayang kepada istrinya. Dia tidak akan kasar memanggil namanya. Dia akan lembut karena Kiai Habib sudah ngasih tahu di Jam'iyah Ihya'is Sunnah mesti berlemah lembut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Humaira artinya yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Dia nggak panggil namanya ya Aisyah, oh enggak, ya Humaira. Karena perempuan selalu telinganya ingin mendengar kata-kata yang lembut memukau, dia jadi kenyang walaupun lapar. Nanti pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Humaira Pak Ustaz? Boleh. Ya Humaira, kopinya mana? Boleh. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Dengan bapak manggil dia nanti ya Humaira, langsung dia berkata, oh ternyata jus bengkoang berhasil, kelihatan lebih glowing. Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini istri dipanggil ya Hajar Aswad. Khairukum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling keningnya hitam karena banyak sujud. Tapi orang yang paling baik adalah khairukum li ahlih. Orang yang paling baik kepada ngasih banyak belanja ke istri. Setuju ibu? Ini untuk mengobati hati mereka yang tadi sempat ada tersinggung sedikit-sedikit. Biasanya mereka yang diingat yang di ujung-ujung. Dia akan teringat, oh memang tadi kata-kata Ustadz Somad ketika menyinggung masalah cincin itu memang sakit sekali hati saya. Tapi begitu dia katakan suami saya harus manggil baik, memang so sweet. Ketika nanti sampai masanya, wahai laki-laki yang gagah perkasa, yang sombong, yang megang uang, yang megang kunci mobil, yang punya rumah banyak, yang punya perhiasan, perusahaan, sampai masanya kau akan tua, sholat, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Pas 60 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.